Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dokter, perkenalkan nama saya Rafila Kansa dari NIM 129. Mohon izin untuk mempresentasikan asistensi lab activity patologi anatomi FK UPN VJ. Di mana pada tugas ini saya mendapat kasus satu, yaitu seorang perempuan berusia 45 tahun datang ke IGD-RS dengan keluhan sesak dan muntah. Dari pemeriksaan fisik ditemukan status generalis berat badan 60 kg dan juga tanda vital tekanan darah 160 per 100 mmHg. Frekuensi nafas 28 kali per menit. Paru terdapat rongki pada kedua basal paru, serta pada ekstremitas bawahnya edema kedua kaki dengan pemeriksaan laboratorium kadar Hb 7,3 G per DL, MCV dan MCHC normal, ureum 421 mg per DL, kreatinin 32 mg per DL, dan juga pada pemeriksaan USG ditemukan kedua ginjal mengecil, densitas korteks meningkat, batas medula korteksnya kabur. Manakah pernyataan yang paling sesuai untuk perubahan gambar mikroskopik untuk kasus tersebut? Di sini saya juga mendapat 4 pertanyaan lainnya pada kolom sebelah kiri. Pertanyaan yang pertama yaitu apa diagnosis kasus tersebut? Diagnosis kasus ini saya ambil yaitu chronic kidney disease atau CKD atau penyakit ginjal kronis dikarenakan pada pasien adanya gejala sesak dan muntah dan juga adanya peningkatan tekanan darah di mana tekanan darahnya 160 per 100, adanya juga peningkatan frekuensi nafas yaitu 28. Selanjutnya pada paru juga ditemukannya rongki pada kedua basal paru. Selanjutnya adanya edema pada ekstremitas bawahnya yaitu pada kedua kakinya. Selanjutnya adanya penurunan gula darah yaitu 7,3 G per DL. Selanjutnya juga adanya peningkatan ureum dan juga kreatinin. Selanjutnya juga pada pemeriksaan USG adanya kedua ginjal mengecil, densitas korteksnya meningkat, dan juga batas medula korteksnya kabur. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu bagaimana patogenesis dan patofisiologis penyakit tersebut. Yang pertama-tama saya akan jelaskan yaitu patogenesis, di mana patogenesis ini adanya 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu glomerulosklerosis, di mana proses sklerosis glomeruli yang progresif dipengaruhi oleh sel intraglomerular dan juga sel ekstraglomerular. Kerusakan sel intraglomerular dapat terjadi pada sel glomerulus intrinsik, contohnya pada endotel, sel mesanium, ataupun sel epitel ataupun sel ekstrinsik, yaitu pada trombosit, limfosit, monosit, ataupun makrofag. Selanjutnya, adanya paru tubulo-intersisial, di mana proses ini termasuk inflamasi, proliferasi fibroblast intersisial, dan juga deposisi ECM yang berlebih. Parut ginjal terjadi akibat gangguan kedua jalur kolagenolitik sehingga terjadi gangguan keseimbangan produksi ECM dan juga pemecahan ECM yang mengakibatkan fibrosis yang irreversibel. Peristiwa yang ketiga yaitu sklerosis vaskular, di mana adanya perubahan arterial dan kerusakan kapiler peritubular, misalnya dirusak oleh diabetes, hipertensi, ataupun glomerulonefritis kronik, yang akan menimbulkan terjadinya eksaserbasi iskemi intersisial dan juga fibrosis yang akan menyebabkan sel tubulus dan juga fibroblast untuk produksi ECM, dan juga menurunnya aktivitas kolagenolitik. Kapiler peritubular yang rusak akan menurunkan produksi proangiogenik vaskular endothelial growth factor atau yang biasa kita sebut VEGF. Dan ginjal juga akan mengalami parut akan mengekspresikan trombospodin yang bersifat anti-angiogenik sehingga terjadi delesi mikrovaskular dan juga iskemi. Untuk patofisiologi singkat sendiri, yaitu gangguan atau kerusakan pada ginjal, terutama pada komponen filtrasi ginjal, seperti membran basal, glomerulus, sel endotel, ataupun sel podosit. Dapat disebabkan kompleks imun, mediator inflamasi atau toksin secara langsung. Dapat pula disebabkan oleh mekanisme progresif jangka panjang. Berbagai sitokin dan growth factor berperan dalam menyebabkan kerusakan ginjal. Selanjutnya, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut, di mana yang pertama itu adanya manifestasi klinis, di mana penyakit ini menyebabkan beberapa gangguan pada organ. Yang pertama yaitu adanya gangguan keseimbangan cairan, di mana dapat menyebabkan edema perifer, efusi pleura, hipertensi, peningkatan JVP, ataupun asites. Yang kedua adanya gangguan elektrolit dan asam basa, yaitu adanya tanda-tanda dan gejala hiperkalemia, asidosis metabolik, dan juga hiperfosfatemia. Adanya juga gangguan gastrointestinal dan juga nutrisi, di mana adanya gejala metallic taste, mual muntah, gastritis, ulcus pepticum, dan juga malnutrisi. Selanjutnya untuk kelainan kulit, kulitnya dapat terlihat pucat, kering, pruritus, pigmentasi kulit, dan juga ekimosis.
Selanjutnya adanya gangguan neuromuskular, di mana adanya kelemahan otot, gangguan memori, encephalopathy uremicum. Selanjutnya juga adanya gangguan metabolik endokrin, di mana adanya dislipidemia, gangguan metabolik glukosa, dan juga hormon seks. Selanjutnya yang terakhir adanya gangguan hematologi, di mana dapat menyebabkan anemia antara mikrositik hipokrom ataupun normositik normokrom ataupun gangguan hemostasis. Selanjutnya untuk etiologi penyakit ini sendiri dapat disebabkan karena glomerulonefritis akibat infeksi, contohnya pada endokarditis bakterial, hepatitis C dan B, ataupun HIV, atau yang bersifat kronis. Diabetes mellitus menyebabkan nefropatik diabetik, hipertensi ataupun penyakit nefrosklerosis, neuropati obstruktif, yaitu seperti batu saluran kemih, tumor, dan juga lainnya. Selanjutnya, lupus eritematosus sistemik, amyloidosis, ataupun penyakit ginjal polikistik. Selanjutnya dapat disebabkan dikarenakan penggunaan obat-obatan seperti obat antiinflamasi non-steroid, antibiotik, siklosporin, ataupun tacrolimus. Selanjutnya untuk faktor resiko penyakit ini sendiri yang tidak dapat dirubah yaitu adanya usia, di mana usia yang tua akan lebih meningkatkan faktor resiko. Jenis kelamin juga laki-laki lebih cepat, ras juga ras Afrika Amerika lebih cepat, adanya genetik atau keturunan, dan juga hilangnya massa ginjal. Selanjutnya yang dapat dirubah yaitu adanya hipertensi, proteinuria, albuminuria, glikemia, obesitas, dislipidemia, dan juga merokok, dan juga sebagainya. Selanjutnya untuk komplikasinya sendiri, jika tidak ditata laksana dengan benar, dapat menyebabkan penyakit tulang dan mineral terkait CKD, di mana biasanya disebutnya CKD MBD atau chronic kidney disease, mineral bone disease. Penyakit kardiovaskular seperti perikarditis, penyakit jantung koroner, ataupun sampai henti jantung. Adanya komplikasi pada neurologis, infeksi, komplikasi nutrisi dan saluran cerna, anemia, ataupun hiperparatiroidisme sekunder. Selanjutnya untuk prognosisnya sendiri, berdasarkan data epidemiologi dan angka kematian, itu meningkat sejalannya dengan fungsi ginjal yang memburuk. Penyakit kematian utama pada CKD yaitu penyakit kardiovaskular. Dengan adanya renal replacement therapy dapat meningkatkan angka harapan hidup pada CKD stadium 5. Transplantasi ginjal dapat menimbulkan komplikasi akibat pembedahan. CAPD meningkatkan angka harapan hidup dan quality of life dibandingkan hemodialisis dan dialisis peritoneal. Ya, selanjutnya soal nomor 4, yaitu bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut, di mana pada makroskopik dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Atas, yaitu ginjal kanan memiliki jaringan parut tidak teratur, besar dengan dasar luas. Ginjal kiri mengecil dan juga memiliki granula halus. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar kiri bawah, yaitu ginjal kiri normal, ginjal kanan mengecil, pucat dengan permukaan mengandung granula halus. Selanjutnya, pada ultrasonografi ginjal juga dapat ditemukan di mana ukuran ginjalnya mengecil, korteksnya menipis, dan juga adanya hidronefrosis atau batu ginjal, kista, massa, sampai kalsifikasi. Selanjutnya untuk mikroskopiknya, di mana pada gambar kiri bawah, yaitu gambar sediaan dengan pulasan mesenterikrom di samping menunjukkan hampir semua glomerulus telah digantikan secara lengkap oleh kolagen yang terpulas biru. Adanya pembentukan jaringan parut yang lanjut, kadang hingga sklerosis total. Ini ada gambar juga di mana perbandingan antara normal dan juga kidney yang terkena disease, di mana pada normal itu dapat terlihat jelas glomerulus dan juga tubulinya, tetapi pada disease kidney itu dapat dilihat adanya scar tissue, glomerulus yang rusak, dan juga tubuli yang rusak. Selanjutnya ini referensi saya membuat PPT ini, saya mengambil referensi dari IPD UI Jilid 2 edisi 6, Kapita Selecta Jilid 2 edisi 4, buku ajar patologi Robbins edisi 9, dan juga beberapa jurnal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.